Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, sejak pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020, mulai saat itulah pemerintah bergerak cepat untuk mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan. Bagaimana caranya pandemi ini tidak kemudian semakin meluas ke berbagai daerah lainnya. Salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2021 adalah dengan menggeser hari libur nasional atau bahkan meniadakan berdasarkan keputusan terbarunya. Tidak seperti tahun lalu yang justru seakan membiarkan adanya hari libur nasional sehingga mengakibatkan long holiday dan kenaikan kasus COVID-19. Yang pertama, untuk di tahun 2021 ada sebuah regulasi yang menetapkan penggeseran 2 hari libur nasional dan 1 cuti bersama ditiadakan. Ini akan kita lihat bersama berdasarkan keputusan bersama 3 menteri pemirsa, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. Ini tertanggal 18 Juni 2021. Poinnya adalah mengubah Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Kemudian mengubah hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober kemarin menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober hari ini. Dan yang ketiga adalah menghapus cuti bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021. Kalau kita lihat poinnya adalah yang digeser adalah hari libur yang jatuh pada hari Selasa kemudian digeser ke hari Rabu. Apa tujuannya? Kita akan menyimak statement yang disampaikan oleh Muhadjir Effendi, Menko Bidang PMK Republik Indonesia. Ia mengatakan hal itu untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan masalah merebaknya penularan COVID-19 yang masih belum tuntas. Maka kemudian Presiden memberikan arahan ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama. Jadi ada pergeseran dari hari libur hari Selasa ke hari Rabu. Kenapa? Karena kalau hari Minggu itu adalah hari libur, kemudian hari Selasa itu adalah hari libur, ada hari Senin yang kebanyakan dari kita menyebutnya sebagai hari terjepit sehingga dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mengambil hari libur di situ dan ini mengakibatkan adanya libur panjang dan berpotensi adanya peningkatan mobilitas masyarakat. Ini yang dicegah supaya tidak muncul atau tidak lagi meledak kasus COVID-19 di Indonesia. Kita menuju ke slide berikutnya pemirsa. Kalau tadi kita lihat di peraturan, dari tanggal 10 Agustus 2021, libur Tahun Baru Islam diundur menjadi 11 Agustus 2021. Apakah ini efektif? Kita akan lihat datanya. Tanggal 9 Agustus 2021 ini adalah jumlah kasusnya, penambahannya pada hari itu sebesar 20.709 kasus. Ini sebelum ada pergeseran hari libur. Kemudian saya mencoba melihat data dari Satgas COVID-19 Pusat untuk melihat bagaimana tren kasusnya selama 4 minggu setelah penggeseran hari libur tersebut, yaitu tanggal 16 Agustus, 23 Agustus, 30 Agustus, dan 6 September 2021. Kita lihat apakah ada tren kenaikan. Ternyata tren kasusnya justru menunjukkan tren penurunan. Angka yang Anda lihat 17.384, 9.604, 5.436, dan 4.413 ini adalah jumlah penambahan kasus baru di tanggal yang sudah tertera di sini. Jadi kita lihat sekali lagi bahwa penggeseran hari libur dari hari Selasa ke hari Rabu ternyata membuat kasus COVID-19 sampai 4 pekan berikutnya tidak melonjak. Ini adalah salah satu indikasi bahwa untuk penggeseran hari libur nasional ini atau bisa berpotensi untuk mencegah adanya ledakan kasus COVID-19. Ini yang di tahun ini. Bagaimana kemudian yang di tahun 2020? Kita melihat ada beberapa peristiwa di situ. Kita akan melihat peristiwa yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2021. Ini kita lihat di sini. Bahwa tanggal 20 Agustus 2020 adalah tahun baru Islam 1442 Hijriah. Di sini
tidak ada peniadaan atau bahkan penggeseran hari libur nasional. Jadi kita lihat, tanggal 20 Agustus 2020 ini jatuh di hari Kamis, kemudian berlanjut di tanggal 21 jatuh di hari Jumat, dan berlanjut hari Sabtu dan Minggu yang notabene adalah hari libur masyarakat pada umumnya. Kita lihat kasusnya ketika tidak ada peniadaan atau penggeseran hari libur. Di tanggal 24 Agustus atau 1 hari setelah long holiday tersebut, penambahan kasusnya sebesar 1.877 kasus baru. Sekali lagi, ini tanggal 24 Agustus di tahun 2020. Kita melihat ke 2 pekan berikutnya atau 2 minggu berikutnya, ternyata penambahan kasus barunya justru mengalami lonjakan, yaitu sebesar 2.880 kasus baru di tanggal 7 September 2020. Ini di bulan Agustus. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ini juga tidak kalah penting untuk kita soroti, yaitu di bulan Oktober 2020. Ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanggal 29 Oktober 2020. Kemudian di tanggal 28 dan tanggal 30-nya ini adalah cuti bersama. Jadi bisa kita lihat di sini, tanggal 28 atau hari Rabu sudah mulai libur. Berlanjut di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu di tanggal 1 November 2020. Begitu panjang libur yang ada akibat adanya hari libur dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad di tanggal 29 Oktober 2020. Kita lihat kasusnya. Di tanggal 31 Oktober, kasus baru pada hari itu sebanyak 3.143. Kemudian kita lagi-lagi melihat 2 pekan berikutnya apakah ada lonjakan, apakah ada penambahan kasus yang lebih tinggi dibandingkan tanggal 31. Ternyata ada. Di tanggal 13 November 2020, kasusnya menjadi 5.444 kasus baru. Berikutnya kita bergeser ke bulan Desember 2020. Ini yang juga tidak kalah penting untuk kita soroti pemirsa. Ada cuti bersama Hari Raya Natal, tanggal 24 Desember. Kemudian tanggal 25 ini adalah Hari Raya Natal, tanggal merah. 26, 27, Sabtu dan Minggu. Ini berarti praktis libur. Kemudian tanggal 28 Desember sampai 31 Desember 2020, ini adalah masa perpindahan cuti bersama Idul Fitri yang tadinya di bulan Mei, digeser ke akhir tahun. Sehingga praktis hari libur terjadi sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020 alias 8 hari libur di situ. Kita lihat lagi-lagi kasusnya. 31 Desember kasusnya atau penambahan kasus barunya sebanyak 8.074 kasus. Kemudian di tanggal 14 Januari atau 2 pekan berikutnya, kasusnya bertambah 11.557 kasus harian di tanggal 14 Januari 2021. Jadi bisa kita lihat ada perbedaan ketika ada peniadaan atau penggeseran hari libur nasional dan ketika tidak ada penggeseran atau peniadaan hari libur nasional. Ternyata ini juga berdampak pada penambahan kasus baru COVID-19. Berikutnya pemirsa, kita akan menuju ke slide selanjutnya untuk melihat kondisi COVID-19 di Indonesia. Per tanggal 19 Oktober 2021, penambahan kasus barunya sebanyak 903 kasus baru. Ini jauh di bawah ketika lonjakan atau puncak kasus COVID-19 di Indonesia tanggal 15 Juli 2021. Kemudian kasus sembuh bertambah 1.530. Kasus aktif saat ini di Indonesia per tanggal 19 Oktober masih ada 16.697 kasus aktif. Berikutnya untuk vaksinasi pemirsa, ini yang juga tidak kalah penting untuk kita soroti. Untuk dosis pertama, Indonesia berhasil mencatatkan 109.5.627 per tanggal 19 Oktober. Dosis kedua sebanyak 64 juta dan dosis ketiga sebanyak 1.078.155. Saya mau soroti untuk di dosis pertama. Ketika tanggal 10 Oktober 2021 Indonesia di dosis pertamanya berhasil mencatatkan angka 100 juta dosis. Kemudian per tanggal 19 Oktober menjadi 109 juta. Berarti per hari setidaknya ada 9 juta dosis vaksin yang tersalurkan kepada masyarakat untuk dosis pertama. Dan sampai di akhir tahun masih ada kurang lebih setidaknya 73 hari. Berarti sampai di akhir tahun kita bisa menambah setidaknya 73 juta dosis vaksin untuk dosis pertama. Dan ini setara dengan 87,5%.
Kita menuju ke slide berikutnya, pemirsa, untuk kita melihat berbagai upaya pemerintah lainnya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, penerapan PPKM Jawa Bali yang beberapa hari lalu diumumkan masih diperpanjang sampai dengan awal November dengan berbagai peraturannya, ada penyesuaian peraturan-peraturan yang baru di situ. Kemudian penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di fasilitas umum dan perkantoran. Ini untuk merecord atau kemudian juga memantau pergerakan mobilitas manusia. Dan yang terakhir adalah tentu ini adalah percepatan vaksinasi COVID-19 tidak hanya di wilayah perkotaan, tidak hanya di wilayah pedesaan saja, namun juga di daerah pinggiran-pinggiran dan terpencil lainnya juga menjadi sorotan dan menjadi fokus pemerintah untuk mendapatkan distribusi vaksin COVID-19. Pemirsa, berbagai kebijakan pemerintah untuk menekan laju COVID-19 tidak akan bisa sukses kalau tidak diiringi dari yang pertama, kepatuhan masyarakat. Dan yang kedua adalah kepatuhan dari setiap perusahaan, dari setiap perkantoran untuk mentaati aturan yang telah dibuat atau kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Demikianlah paparan fact check untuk kali ini. Marvin, program Metro Siang kembali ke Anda. Baik, Reno Reksa, terima kasih untuk pemaparan Anda.